Para guru harusnya tahu bahwa ada 4 tradisi dalam mengajar. Nah, apa saja 4 tradisi tersebut? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas terkait dengan ada 4 tradisi atau 4 cara mengajar guru di dalam kelas. Dan ini sebenarnya kita sering memakainya atau sering menggunakannya di dalam kelas. Namun kita tidak sadar bahwa 4 tradisi ini atau 4 metode ini ternyata punya materi khusus, punya ilmu khusus yang bisa kita pelajari lebih jauh lagi dan kita bisa eksplor lagi lebih jauh untuk bisa mengenal murid kita, untuk bisa membuat murid kita menjadi lebih sukses dan bisa mengambil tujuan dan juga goals-nya dengan baik. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita sebut dengan look and learn atau secara profesional disebut dengan the crafted tradition. Jadi tradisi yang memang sudah dibuat dari zaman lampau. Ini kalau di Indonesia disebut dengan metode ceramah. Ya, kenapa metode ceramah? Karena sumber dari ilmunya adalah gurunya. Sekali lagi, sumber dari ilmunya adalah gurunya. Jadi guru disebut dengan sumber ilmu di sini karena nanti anak-anak dalam kelas itu melihat apa yang guru lakukan, melihat dan juga mendengar apa yang guru sampaikan. Jadi copy paste. Jadi murid-murid mengcopy apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan dari segi teori serta praktis, ini disebut dengan practice before theory atau praktek dulu baru teori. Jadi melihat dulu praktek dari gurunya, mengcopy dulu praktek dari gurunya, baru belajar teori. Itu yang pertama, the crafted tradition. Bisa menggunakan ceramah atau menggunakan storytelling, pokoknya sumbernya langsung dari gurunya. Tradisi yang kedua kita sebut dengan read and learn. Nah, membaca lalu belajar. Membacanya dari mana? Membacanya adalah nanti gurunya menyediakan sumber belajar lain selain diri dia, yaitu ada buku, ada resources magazine, pokoknya yang bisa dibaca, baik itu sekarang digital ataupun yang diprinted. Jadi masuknya ke literasi. Nah, di read and learn ini kita sebut dengan scientific tradition. Jadi memang sering dipakai juga oleh guru-guru nih ya, mengambil sumber lain lalu diberikan kepada muridnya. Seperti itu. Dan kalau dari segi teori plus praktisnya, ini teori dulu baru praktik atau baru praktis. Jadi kalau tadi look and learn, praktis dulu baru teori. Kalau ini teori dulu baru praktis. Seperti itu. Itu yang kedua, read and learn. Sementara yang ketiga yaitu ada think and learn atau kita sebut dengan reflective tradition. Di sini murid-murid diajarkan untuk lebih banyak berpikir kritis. Karena nanti yang akan keluar di sini adalah kemampuan berpikir kritis atau critical thinking skill. Dan dari segi teori serta prakteknya, ini digabungkan, teori dapat, praktis dapat. Ini bisa kita sebut dengan salah satu contoh untuk reflective tradition ini adalah ada debate, ada discussion, ada jigsaw, banyak pokoknya yang melibatkan murid untuk berpikir. Baik itu stimulusnya dari video, baik itu stimulusnya dari tayangan apapun dan juga sumber apapun, yang penting si murid diajak untuk berpikir kritis. Sementara yang keempat yaitu kita punya participate and learn. Ini kita sebut dengan kolaboratif. Dari term profesionalnya kita sebut dengan socio-cultural tradition. Di sini para murid ikut berkolaborasi dengan gurunya dalam pembelajaran. Ini yang sering kita pakai saat ini di kurikulum Merdeka, di mana murid harus ikut berinteraksi, harus ikut berpartisipasi dalam setiap pembelajarannya. Ini contohnya ada misalnya yaitu metode differentiated learning. Lalu ada juga pendekatan-pendekatan lainnya yang mengajak murid untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Dari segi teori dan juga praktisnya, ini teorinya diambil dari praktis, theorizing from practice dan juga praktis. Jadi teori yang diambil dari praktis dan juga langsung praktek saat itu juga. Jadi semuanya digabungkan seperti tadi think and learn. Nah, dari keempat metode, dari keempat tradisi tadi, mana yang sering kita lakukan? Apakah harus semuanya dilakukan dalam satu pertemuan atau misalnya 2 tradisi kita lakukan dalam satu pertemuan, atau bahkan ada juga misalnya yang menggabungkan 3
atau satu saja sudah cukup. Nah, silahkan bisa dipilih dan juga bisa diimplementasikan. Nah, yang penting kita untuk saat ini di kurikulum Merdeka ini melibatkan murid untuk ikut serta, tapi tidak melupakan juga the crafted tradition dan juga the scientific tradition yang juga bisa ikut untuk diimplementasikan untuk bisa membuat murid-murid kita lebih cerdas tidak hanya dalam berpartisipasi tapi juga dalam memberikan teori, dalam belajar teorinya seperti itu. Mudah-mudahan video ini membantu dan bisa membuat Bapak Ibu guru semakin semangat untuk mengajar di dalam kelas. Share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.